Malam mulai larut, ketika terdengar getar ponsel sesaat. Rani melirik ke meja kecil di samping tempat tidurnya, di atas meja kecil, mengambil telepon genggamnya. Ada pesan singkat dari Amelia, sahabatnya dari semasa kuliah. Seperti biasa, gelombang angin lontaran sejuta keluh kesah. Dihelanya nafas panjang 2 kali. Di kepalanya sendiri masalah pun rasanya sudah segudang. Namun sebagai sahabat yang baik itu tetap ditanggapinya, walaupun sekedar basa-basi saja. Terbaca di layar ponsel iPhone lawas tertulis, perkawinanku sudah di ambang batas. Gue tahu gue salah, gue nyesal. Gue ingin mencoba memperbaikinya, tapi Bima tak pernah mau memberi kesempatan, begitu bunyi pesannya. Telepon aku sajalah. Sedang malas aku mengetik, singkat, Rani menjawab ucapan dengan menekan menu voice di chat. Ia sendiri sedang sibuk mempersiapkan draft replik perceraiannya dengan Aris. Ya, ia memang tidak memakai pengacara untuk mengurus masalahnya ini. Percuma membuang-buang uang untuk sesuatu yang telah telanjur menjadi ampas dan sama sekali tak ada gunanya. Segala rasa berkecamuk dalam dirinya, namun deraan banyak hal sepertinya tak henti-hentinya berdatangan, menambah rasa tertekan di dada yang sudah besar. Termasuk urusan sahabatnya ini, yang sepertinya hidupnya hanya diisi dengan mengeluh saja, dan ia yang selalu menjadi penampungannya. Seakan-akan tidak ada satu kesenangan pun yang pernah diberikan Tuhan untuknya dan dunia ini hanya penuh dengan problemanya saja. Tak lama kemudian, meluncurlah kata-kata panjang tanpa titik koma dari suara di ponsel bagai benang garis. Jelas sekali itu adalah suara Amelia. Rani hanya bisa menyimak sepintas, mengambil intinya. Kepalanya sudah terlalu penuh untuk menyimpan berbagai masalah. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja sebagian keluh kesah kepahitan hidupnya sudah dibuangnya ke tong sampah. Tak ingin diingat lagi atau diucap. Rani menghela nafas panjang. Disingkirkannya sejenak batu besar yang serasa menindih benaknya, sambil membukai pakaian di kamarnya. Ia berusaha berempati. Oke, kapan aku harus menemuinya? Tanya Rani pada Amelia. Besok malam. Aku beri kau nomor telepon genggamnya. Tolong hubungi dia secepatnya. Aku percayakan urusan ini padamu. Pasrah suara Amelia terdengar. Sore itu, di sudut sebuah kafe klotok. Rani menunggu Bima, menyeruput segelas cappuccino latte dingin sambil matanya sesekali menyapu keluar jendela. Nasi kucing yang tadi dipesannya pun sudah ludes disantap. Namun tak kunjung dilihatnya sosok yang dinantinya. Rani dalam hati mulai mengumpat, "Tetaoi." Untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Bima masuk. Sudah dekat, maaf tadi keluar kantor agak terlambat, begitu katanya. Selang 1/4 jam setelah itu, mereka pun telah duduk berhadapan. Bima memesan minuman yang sama dengan yang dipilih Rani. Kamu gak pesan makanan? Tanya Rani. Bima menggeleng. Masih agak kenyang. Tadi makan siang agak terlambat, jawabnya, sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Matanya setelah itu justru sibuk mengamati perempuan di depannya dari atas ke bawah, sambil tersenyum nakal. Lain kau sekarang, katanya. Terkekeh Rani mendengarnya. Kenapa? Terlihat lebih kurus dan lebih cantik. Jawabnya yang diikuti dengan derai tawa kencang. Bima pun ikut terbahak. Sepertinya ini awal yang baik memulai pembicaraan, pikir Rani. Suasana yang tadinya dikiranya akan kaku karena sudah sekian lama ia tak bertemu dengan suami sahabat karibnya ini, ternyata hal ini tak terjadi. Sudah 2 tahun lebih kalau tak salah, sejak Amelia membawa Bima ke rumahnya, mengantarkan undangan perkawinan mereka kala itu. Wajar, jika Rani sempat khawatir apa yang diamanatkan padanya akhirnya gagal. Kuharap ini akan lancar misiku, ujar Rani dalam hati. Namun perkiraannya salah. Setelah pembicaraan yang panjang justru hal sebaliknya yang terjadi. Susah betul meyakinkan laki-laki itu untuk menerima istrinya kembali. Justru Rani yang sering terjebak oleh alibi Bima. Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan istrinya itu hanya kepalsuan sesaat yang akan kembali lagi kala perempuan yang sudah memberinya 2 anak itu kelelahan memakai topengnya. Rani memahami akan perasaan itu. Tak jauh lebih baik dari yang ia alami. Hidupnya dalam kepalsuan yang kurang lebih sama. Tanpa paksaan justru kini Rani yang banyak curhat.
Pengkhianatan-pengkhianatan dan rekayasa mimpi-mimpi dalam keterkurungan sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan, berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Aris menikahinya dahulu yang tak pernah terbayangkan olehnya, lalu tersadar telah membuang sekian belas tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada hitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ada, manakala pada akhirnya Rani tahu bahwa keberadaan dirinya ternyata dinilai sebatas materi saja. Mungkin akan lebih baik baginya melihat Aris berselingkuh dengan 1001 wanita, daripada setelah sekian lama dirinya baru terbuka matanya bahwa Aris menyandingnya sebagai istri hanya karena harta. Mengingat itu, seketika seperti ada yang terlepas sumbatannya. Cerita kelam dari lubuk hati Rani pun bagai banjir bandang, tumpah ruah membludak diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi, tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu ia simpan sendirian, tanpa pernah ia bagi barang sedikit pada siapapun, walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tak diingatnya lagi tugas yang diembannya, terkubur oleh himpitan beban yang menggerus ketahanan mentalnya. Saat itu, yang tinggal hanyalah dirinya dan air mata. Melihat pemandangan nelangsa di depan matanya, tangan lelaki itu pun spontan menggenggam tangan Rani yang sedikit gemetar, menahan emosi. "Sudahlah. Sabar saja," kata Bima. Mencoba menghibur. Memang apa lagi yang bisa Rani lakukan selain itu? Menangis hanyalah pelampiasan sesaat untuk membuang beban. Menjadikan butiran-butiran air mata itu sebagai tiang-tiang pembangun kekuatan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. Bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Pada saat ini, terdiam keduanya setelah itu dalam hening. Sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Lalu mata mereka pun saling beradu. Satu sama lain mengerti apa yang dimau, walau tanpa suara. Hanya bahasa tubuh mereka yang saling bicara. "Yuk," ajak Bima. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kopi klotok itu, mencari sebuah tempat penginapan untuk pengeboran. Puaskan segala amarah, kegetiran, luke dan ketercampakan. Dua orang yang bernafas dalam satu nasib. Beradu salurkan energi negatif. Mengamuk rasa dalam gelora sesaat tanpa cinta. Sisakan peluh penuh kenikmatan dalam dekapan api. Maafkan aku, teman, ucap Rani lirih. Dalam keterlentangannya yang masih menyisakan rengkuhan hangat Bima. Pulas terlelap usai hasratnya terurai di peraduan. Tak peduli ada keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat biasa Rani terima dalam pendaman rasa kecewa. Dan tidak pedulian atas apa yang ia rasakan. Kini, Rani lelah terjebak dalam kebohongan. Tak sanggup lagi ia menahan. Memang tak perlu diumbar, namun ia pun tak mau lagi menyimpan. Beban berat baginya, walau disadarinya bahwa yang tahu hanya ia, Bima dan Tuhan. Memang, belasan tahun yang lalu Amelia pernah melakukan hal yang sama pada dirinya. Diam-diam di belakangnya menjalin hubungan dengan Guntur, lelaki yang dulu ia harapkan bisa menjadi pelabuhan terakhirnya. Kisah cinta pertamanya yang direnggut. Namun demi apapun itu, apa yang ia kini lakukan dengan Bima sama sekali bukan sebagai pembalasan, tapi karena tergelincirnya Rani dalam kebodohan. Kebodohan akan pemuasan sesaat yang pada ujungnya sangat ia sesalkan. Daripada pikiran gelap selalu bercokol dalam kepala, sebuah pesan berisi pengakuan kepada Amelia dikirim. Ia sudah siap diterimanya makian dan hujatan yang akan menghantam dengan lapang dada. Menerima getah dari lidah buaya yang sama sekali tak manis namun telanjur rakus dimakannya hingga habis tak bersisa. Secepat kecepatan cahaya tanpa penghalang, balasan pesan itu diterimanya hanya dalam hitungan detik, dengan huruf-huruf kapital. Singkat, namun padat makna. "Dasar kutu kupret, pengkhianat." Itu yang terpampang di layar telepon genggamnya. Dari Amelia, Rani hanya tersenyum, sadar gelar itu memang pantas untuknya. Ya, ia adalah pengkhianat dengan nurani mati, berdarah dingin. Kutu kupret, walau tanpa pernah ada bayaran. Selesai.